Bosku, jangan lupa subscribe, like and share channel Mapis Kempis ya bosku. Makasih. Bab 1591. 80.000 tentara dihancurkan. Mata ayah Heilong penuh dengan kegilaan. Saudara-saudara tersenyum pahit. Setelah perjanjian para dewa dilanggar, dunia akan berada dalam kekacauan. Tidak hanya di musim panas, tetapi di seluruh dunia akan berada dalam kekacauan. Jangan khawatir. Bahkan jika saya tidak melanggar perjanjian para dewa, seseorang akan selalu melanggarnya. Saya hanya melakukan apa yang mereka semua inginkan tetapi tidak berani melakukannya. Kumpulkan semua staf kami. Siap berangkat kapan saja. Pada saat itu, mungkin ada perang. Jika Yan Longwei berani menghentikannya, dia akan menghancurkan Yan Longwei. Perintah ayah Heilong. Sisi lain, Ye Junlin sama sekali tidak menganggap serius peringatan Yan Longwei. 3 hari dalam sekejap mata. Orang yang bertanggung jawab atas pangkalan proyek Yanlong datang dengan sekelompok besar orang dengan mengancam. Apakah kamu tidak mau mengakui kesalahanmu? Apakah kamu masih berpikir apa yang kamu lakukan itu benar? Ye Junlin mengangguk. Ya, itu benar. Kalau begitu kami hanya bisa memenjarakanmu. Masalahnya terlalu besar. Terserah. Datang dan tangkap. Tapi aku akan meyakinkanmu. Beritahu kamu bahwa kamu telah melakukan kesalahan yang sama lagi. Ye Junlin tertawa. Awalnya, dia harus mendengarkan orang-orang ini. Lagi pula, tidak ada yang bisa memenjarakan mereka. Tapi dia ingin meyakinkan Yan Longwei untuk kalah. Pada akhirnya, Ye Junlin dimasukkan ke dalam penjara khusus. Saat ini menjalani hukuman seumur hidup. Tergantung pada kinerja spesifiknya untuk mengurangi hukuman. Waktu berlalu hari demi hari. Cao Xingtian dan siswa lainnya terus berlatih sesuai dengan rencana latihan Jin Fengtian, dan kemajuan mereka semakin cepat. Hanya saja ramuan yang ditinggalkan Jin Fengtian habis. Semua orang tidak menganggapnya serius. Menurut pendapat semua orang, obat tidak banyak gunanya. Sisi lain, di timur Laut Daxia, di gunung yang dalam yang terkubur oleh salju tebal di kota Fengtian. Malam itu, sekelompok pria berpakaian hitam tiba-tiba muncul. Mereka seperti hantu, berjalan melalui pegunungan bersalju. Tidak ada jejak yang tersisa, termasuk jejak kaki. Jika ada yang melihatnya, diperkirakan mereka akan dianggap sebagai hantu dan hantu. Kelompok orang ini bepergian dengan sangat cepat, dan segera menyatu dengan malam. Kegelapan akan datang ke dunia ini. Perjanjian para dewa akan segera dilanggar. Ye Junlin di penjara tidak menganggur. Dia juga berlatih. Orang tua itu memberinya terlalu banyak hal. Itu tidak bisa dicerna dalam waktu singkat. Diperkirakan orang di belakang Heilong akan benar-benar menunjukkan wajahnya. Ye Junlin sebenarnya memiliki firasat tentang penampilan ayah Heilong. Tidak. Menurut laporan tim ketujuh dari kelompok naga, aku melihat sekelompok orang misterius muncul di dekat kota Fengtian di timur laut. Apakah tim ketujuh meminta instruksi untuk memblokirnya? Berita seperti itu datang dari pangkalan Yan Longwei di ibu kota. Blokir. Harus diblokir. Cari tahu identitas mereka. Kalau perlu, tangkap mereka. Segera kirim staf tambahan ke tim ketujuh. Segera. Tentara berkumpul di jalan berikutnya di selatan kota Fengtian. 80.000 tentara berkumpul. Hanya untuk menghentikan pria misterius itu. Pria misterius itu tentu saja adalah kelompok ayah Heilong. Mereka tidak sengaja menutupi keberadaan mereka. Sebaliknya, itu menyombongkan diri ke selatan. Tampaknya untuk memberitahu dunia bahwa mereka ada di sini. Segera, mereka bertemu dengan 80.000 pasukan. Jalan ini mati. Ayo, semua jongkok dan terima interogasi kita. Tentara berkekuatan 80.000 itu memberi mereka cukup tekanan. Jika kamu tidak ingin mati, menyingkirlah. Ayah Heilong sangat keras. Kemudian pertempuran dimulai. 80.000 orang dihancurkan. Pembangkit tenaga listrik tertinggi lahir. Musim panas terkejut. Seluruh dunia terkejut. Bab 1592. Serangan musuh. Untuk sementara waktu, seluruh dunia siap untuk bergerak. Perjanjian para dewa dilanggar. Perjanjian para dewa dilanggar. Kita bisa dilahirkan. Kegelapan yang belum pernah terjadi sebelumnya akan menutupi seluruh dunia. Pertempuran Daxia ini
Tidak ada yang memikirkannya. Ada lebih dari satu atau dua pembangkit tenaga listrik tertinggi di dunia. Pembangkit tenaga listrik tingkat tertinggi yang telah menghilang untuk waktu yang lama. Atau dengan kata lain, pembangkit tenaga listrik tingkat tertinggi yang telah dihapus dari data telah datang. Sebenarnya, pembangkit tenaga listrik tingkat tertinggi selalu ada. Tetapi informasi dan rumor tentang mereka telah dipotong dan dihapus dari sumbernya oleh berbagai negara. Sehingga kosong. 99% orang tidak tahu. Bahkan jika sebagian besar orang Yanlongwei tidak membaca materi hari itu, mereka tidak akan tahu. Pembangkit tenaga listrik tertinggi telah muncul. Wajah semua orang sangat pucat. Keringat dingin keluar. Jangan melihat mereka dengan hanya 3.000 orang. Kekuatan tempur dari 3.000 orang ini menakutkan. 300.000 orang tidak bisa menghentikannya. Hei, ketika pembangkit tenaga listrik tertinggi muncul, jumlahnya tidak berguna. Kecuali Anda berkumpul mereka bersama-sama. Ayo bersama-sama. Biarkan bom nuklir menjadi efektif. Tapi itu sulit. Tidak mungkin orang berdiri dan membiarkanmu bertarung. Seluruh Yanlongwei terdiam. Aku baru saja mendengar kabar bahwa mereka melanggar perjanjian para dewa. Sekarang seluruh dunia akan kacau balau. Kata seorang senior. Apa perjanjian para dewa? Semua orang bingung. Aku tidak tahu untuk saat ini. Itu masih diverifikasi. Ini mungkin kesepakatan yang dibuat untuk menahan pembangkit tenaga listrik tertinggi. Ngomong-ngomong, apakah kamu sudah tahu kemana kelompok orang ini pergi? Jiangbei dan Jianghai sudah dekat. Di pangkalan proyek Jiangbei Qianlong. Cao Xingtian dan yang lainnya masih berlatih. Ini adalah hari pertama mereka menghentikan obat khusus Jin Fengtian. Tubuh belum merasakan ketidaknyamanan. Boom. Pada saat ini, raungan gemuruh tiba-tiba meledak di atas pangkalan. Serangan musuh. Alarm di pangkalan berbunyi bersamaan. Semua orang di seluruh pangkalan segera berkumpul. Dia melihat ke depan dengan penuh semangat. Boom. Napas yang mengerikan menyebar. Ini seperti puncak Gunung Tai. Semua orang kewalahan. Itu tampaknya menjadi adegan kiamat yang sebenarnya. Sebelum tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya ini, tubuh Cao Xingtian dan siswa lainnya mulai berubah. Efek samping dari obat-obatan mereka akan segera terjadi. Tiba-tiba, mereka dipaksa keluar oleh tekanan yang luar biasa ini. 1, 2, 3, ratusan, ribuan. Ketika Ayah Heilong memimpin pasukan untuk menekan, seluruh pangkalan proyek Qianlong menjadi sunyi senyap. Keberadaan macam apa ini? Untuk apa mereka di sini? Puff, puff. Batuk, batuk, batuk. Puff. Tapi kali ini, Cao Xingtian dan yang lainnya bereaksi. Kali ini efek sampingnya terlalu besar. Semua orang batuk darah dan jatuh ke tanah. Organ mereka menyusut dan gagal. Dan bahkan penampilan mereka menjadi sangat tua. Energi kehidupan semakin terkuras. Untuk pertama kalinya, Cao Xingtian merasa sedang menyeret tubuh seorang centenarian. Aku tidak mau. Aku tidak mau. Hentikan. Para siswa menjadi gila. Melihat ini, Ayah Heilong mencibir, ini Yanlongwei. Gunakan obat-obatan yang membakar esensi kehidupan orang untuk secara paksa meningkatkan kekuatan mereka. Lihat sekarang. Efek sampingnya datang. Dan tidak satu pun dari orang-orang ini yang bisa bertahan. Memikirkan satu orang, Ye Junlin. Bab 1593. Kami salah telah menyalahkan Ye Junlin lagi. Ye Junlin mengatakan hal serupa sebelumnya. Semua orang tidak percaya. Apakah begitu? Ayah Heilong menggelengkan kepalanya lagi dan lagi. Yanlongwei menggunakan cara sembarangan semacam ini untuk melatih orang. Tidak. Saya harus mengatakan bahwa ada sesuatu yang salah dengan otak Anda. Obat ini digunakan untuk meningkatkan kekuatan pada saat hidup dan kematian. Bagaimana kamu menggunakannya dalam latihan normal? Tengah. Semua anak-anak ini harus mati. Tak satu pun dari mereka yang bisa hidup. Ya, rasakan tubuh. Vitalitas hidup hilang. Darah kehidupan terbatuk-batuk. Jelas dengan mengorbankan nyawa yang terbakar. Yang lain juga menunjukkan fakta ini datang. Apa? Semua orang terkejut. Terutama ketika Cao Xingtian dan yang lainnya mendengarnya. Mereka benar-benar tercengang. Berpikir kembali ke sebelumnya. Tidak ada reaksi setelah minum obat.
Pada dasarnya Anda dapat mengkonfirmasi ini. Siapa di dunia ini yang sangat membenci Yan Longwei dan menggunakan metode ini untuk memutilasi orang? Tanya ayah Heilong. Li Chang'an tidak mungkin. Ye Junlin tidak mungkin. Itu hanya bisa menjadi Jin Fengtian. Dipahami. Pada awalnya, kemajuan para siswa tidak ada hubungannya dengan Jin Fengtian. Semua orang yang berpartisipasi dalam program pelatihan khusus dan biasa Ye Junlin. Kemudian, untuk mempertahankan posisinya dan kepentingannya sendiri, Jin Fengtian diam-diam menggunakan ramuan yang membakar kehidupan ini untuk mencapai efek peningkatan. Kim Fengtian dan keduanya berbohong kepada semua orang. Dalam kompetisi internasional, Ye Junlin telah lama mengajukan pertanyaan. Juga mengajari Anda cara menguji. Hanya saja saat itu tidak ada yang mendengarkannya. Sebaliknya, dia pikir dia mencoba menabur perselisihan. Ternyata orang-orang sudah melihatnya. Belakangan, Li Chang'an menemukan petunjuk itu dan mencari bukti. Tetapi mereka dipukuli oleh Jin Fengtian dan yang lainnya, mengatakan bahwa mereka mencuri rahasia dan pengkhianatan. Dia juga membunuh Li Chang'an. Salahkan dirimu sendiri. Penyesalan yang mendalam. Memikirkan hal ini, Shao Xingtian memuntahkan darah lagi. Memikirkannya sekarang, Ye Junlin tidak melakukan kesalahan sama sekali. Dia membunuh Jin Fengtian dan tidak hanya membalaskan dendam Li Chang'an, tetapi juga membunuh Daxia. Hanya saja semua orang dibutakan lagi. Mereka semua berpikir bahwa Ye Junlin salah. Dia juga dijebloskan ke penjara dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Dipahami. Yan Longwei yang salah lagi. Boom. Kepala Shao Xingtian dan yang lainnya hampir meledak. Ternyata Ye Junlin yang selalu baik pada mereka. Biarkan mereka maju terlebih dahulu. Dia menghentikan Jin Fengtian beberapa kali kemudian untuk menyelamatkan hidup mereka. Tapi kelompok orang ini membalas kebaikan mereka dan ingin membunuh Ye Junlin. Puff, puff. Segera, Shao Xingtian dan yang lainnya muntah darah. Beberapa orang berkedut beberapa kali dan kemudian berhenti bergerak. Rentang hidup mereka habis. Mereka meninggal ketika mereka berusia kurang dari 20 tahun. Aku tidak mau mati. Aku ingin hidup. Cepat dan biarkan Tuan Ye Junlin keluar untuk menyelamatkan kita. Dia pasti punya cara. Aku masih muda. Aku tidak mau mati. Kenapa aku tidak mendengarkan Ye Junlin? Kenapa? Puff. Tembakan anak panah berdarah. Dan orang lain jatuh ke tanah. Skenario serupa dimainkan di sini. Ratusan siswa tewas satu persatu. Orang-orang yang bertanggung jawab atas pangkalan itu tercengang. Dan para siswa bahkan lebih tercengang. Pada saat ini, semua orang ingat bahwa Ye Junlin datang. Sudah terlambat. Mereka ingin memanggil Ye Junlin untuk menyelamatkan orang. Tapi mereka semua memasukkan orang ke penjara. Sudah terlambat. Puff. Puff. Orang-orang masih sekarat satu persatu. Aku tidak berdamai. Teriak Shao Xingtian. Dan dia akhirnya jatuh ke tanah. Kami menyalahkan Ye Junlin lagi. Bab 1594. Tak terhentikan. Yang bertanggung jawab atas pangkalan dan yang lainnya patah hati. Mereka akhirnya menyadari bahwa mereka salah. Ye Junlin benar. Dia membantu Daxia lagi. Mereka adalah orang berdosa. Tak termaafkan. Setiap orang harus memahami satu kebenaran. Setiap saat, Ye Junlin layak mendapatkan kepercayaan Anda. Itu bagus sekarang. Ye Junlin di penjara, yang mendinginkan hatinya untuk kedua kalinya. Dan biarkan bibit jenius dari proyek Yanlong dihapuskan. Salahkan Yan Longwei. Ini semua salah Yan Longwei. Salahkan aku. Aku mati. Orang yang bertanggung jawab tiba-tiba menabraknya. Boom. Sebuah kekuatan yang menakutkan menghentikannya. Mati nanti. Katakan di mana Ye Junlin dulu. Kata ayah Heilong. Hah. Semua orang di pangkalan itu tercengang. Apa yang kamu lakukan dengan Ye Junlin? Semua orang fokus pada ayah Heilong. Pada saat ini, markas Yan Longwei mengirim pesan. Semua orang bereaksi satu persatu. Ini adalah tim misterius yang mengalahkan 80.000 tentara di Fengtian. Mereka telah datang ke Jiangbei. Saya datang untuk melihat Ye Junlin. Ayo bunuh Ye Junlin. Mata ayah Heilong menunjukkan ketajaman. Apa? Orang yang bertanggung jawab atas pangkalan itu terkejut ketika mendengarnya.
Kelompok orang misterius yang membuat sensasi di seluruh dunia, dengan kekuatan tertinggi, benar-benar datang untuk membunuh Ye Junlin. Sejauh yang saya tahu, Ye Junlin tidak memiliki keluhan dengan Anda, kan? Bagaimana Anda bisa membunuhnya? Orang yang bertanggung jawab bertanya dengan curiga. Sejujurnya, anakku adalah pemimpin Avengers. Ye Junlin yang membunuhnya. Ayah Heilong mengakui segalanya. Apa? Semua orang mengerti. Tapi Ye Junlin membunuh naga hitam untuk Daxia. Ku dengar kau membawa Ye Junlin. Kemana dia? Cepat katakan padaku. Kalau tidak, bunuh kalian semua. Kata ayah Heilong dengan dingin. Kepala pangkalan dan yang lainnya saling memandang. Semua orang mengerti apa artinya. Ye Junlin melakukan yang terbaik untuk Daxia dan membayar begitu banyak. Sekarang dia adalah orang biasa. Dan jika dia bertemu dengan sekelompok orang ini, dia pasti akan mati. Mereka ingin melindunginya. Untuk menebus dua kesalahan sebelumnya. Jangan pikirkan itu. Di mana Ye Junlin? Kamu tidak ingin tahu. Lagi pula, seluruh Daxia dan Yan Longwei akan melindunginya. Tidak ada cara bagimu untuk membunuhnya. Dari mana asalmu? Pergi. Mendengar ini, ayah Heilong tersenyum. Yan Longwei dapat menghentikan kita. Bagaimanapun juga, kamu adalah katak di dalam sumur. Yan Longwei berani menghalangi. Kita akan menghancurkannya dengan satu tangan. Mereka arogan dan mendominasi. Jangan memandang rendah siapapun sama sekali. Tapi mereka punya nyali. Katakan di mana Ye Junlin berada, atau kamu akan terbunuh. Ayah Heilong mengancam. Berhenti bermimpi. Cepat dan sebarkan beritanya. Biarkan Yan Longwei melakukan segala yang mungkin untuk melindungi Ye Junlin. Bahkan jika dia orang biasa, dia adalah jiwa Daxia. Bunuh. Ayah Heilong tanpa ekspresi. Satu perintah. Segera. Seluruh pangkalan jatuh. Organisasi misterius itu menyerang pangkalan proyek Yanlon. Dan semuanya hancur. Keberadaan mereka selanjutnya tidak diketahui. Yan Longwei mulai berada dalam kekacauan. Mengetahui bahwa pihak lain memiliki pembangkit tenaga listrik tertinggi yang bertanggung jawab. Ada lebih dari satu. Sama sekali tidak ada yang bisa mereka lakukan. Blokir. Hentikan bagaimanapun caranya. Lindungi Ye Junlin. Yan Longwei hanya bisa melakukan pemblokiran yang tidak berarti. Sisi lain. Aku menemukannya. Ye Junlin di penjara No. 1 di selatan. Ayah Heilong dan yang lainnya segera dikirim. Bab 1595, Ye Junlin keluar untuk mati. Yan Longwei mendapat berita itu. Segera mengeluarkan perintah, biarkan seseorang membawa Ye Junlin segera pergi. Lindungi keselamatannya. Dia telah membayar terlalu banyak untuk Daxia. Kalau begitu, perintahkan 9 raja untuk memimpin pasukan mereka ke penjara selatan No. 1 segera. Penjara selatan No. 1. Ye Junlin di penjara di sini. Kegelapan. Hukuman penjara seumur hidup. Pada saat ini, sipir datang dengan tergesa-gesa bersama sekelompok orang. Ini berbahaya. Hah. Ye Junlin terkejut dengan ini. Apa yang telah terjadi? Perintah dari Yan Longwei. Biarkan kami segera mengantarmu keluar dari sini. Dan memastikan keselamatanmu dengan segala cara. Ada sekelompok makhluk yang sangat kuat yang akan datang untuk membunuhmu. 80.000 pasukan yang dikirim oleh Yan Longwei semuanya tidak dapat menghentikan mereka. Sipir memberitahu Ye Junlin apa yang terjadi. Kamu akhirnya di sini. Cahaya dingin melintas di mata Ye Junlin. Tuan Ye, cepatlah. Saya telah mengatur seseorang untuk mengirim Anda pergi. Desak sipir. Ye Junlin menggelengkan kepalanya. Saya tidak akan mundur. Saya hanya menunggu mereka. Tuan Ye, apakah Anda gila? Anda hanya orang biasa. Bagaimana Anda bisa melawan mereka? Pembangkit tenaga listrik tertinggi. Meskipun saya bahkan tidak tahu apa itu pembangkit tenaga listrik tertinggi. Singkatnya, cepatlah. Yan Longwei berharap Anda masih hidup. Sipir dan yang lainnya mendorong Ye Junlin untuk pergi. Ye Junlin tersenyum dan berkata, kalian bisa bangun. Itu berarti aku tidak melakukan semua ini dengan sia-sia. Lagi pula, mereka mengejarku. Jika aku pergi, aku tidak tahu berapa banyak orang yang akan mati. Sipir dan mereka cemas. Tuan Ye, kami mengerti.
tetapi Anda adalah orang biasa sekarang. Selain itu, musuh tidak tahu seberapa kuat dari Iblis Utara. Cepatlah. Saat ini, gerakan tanah terjadi di penjara nomor 1 di perbatasan selatan. Gerakan gemetar. Semua orang terguncang. Sudah berakhir. Mereka di sini. Mereka tidak bisa pergi sekarang. Kepala penjara tampak cemas. Di luar penjara No. 1 Nanjing. 3.000 tentara berpakaian hitam datang dan mengepung tempat itu. Penjara No. 1 dengan cepat menutup gerbang dan membangun tembok tinggi. Digunakan untuk menghentikan musuh. Umumnya, dinding atau gerbang penjara khusus semacam itu sangat keras. Bahkan rudal pun tidak bisa menembak. Orang luar tidak bisa masuk sama sekali. Jangan khawatir, Tuan Ye. Dinding dan gerbang penjara tidak bisa ditembus. Mereka tidak bisa membukanya. Kecuali ada senjata seperti senjata nuklir. Sipir tidak bisa menahan nafas lega ketika dia melihat bahwa perlindungan itu ada. Juga memberi Ye Junlin pengenalan yang bangga. Retak. Itu hanya saat berikutnya. Suara merobek seperti guntur. Gerbang dan dinding penjara tiba-tiba terkoyak. Hal-hal yang tidak bisa dibuka oleh misil dihancurkan oleh tenaga manusia. Dan 2 kakak laki-laki Heilong yang melakukannya. 2 pembangkit tenaga listrik tertinggi. Inilah perbedaan antara level tertinggi dan level Grandmaster. Boom. Dia melihat bukaan di sekitar penjara. Sipir tercengang. Mereka lebih kuat dari yang diharapkan. KKK. Tak lama kemudian, 3.000 tentara datang. Di mana Ye Junlin? Keluar dan mati. Terdengar teriakan keras. Seperti suara langit yang bergulir. Getaran menyebabkan banyak orang mengeluarkan darah dari telinga mereka dan jatuh ke tanah dan berguling kesakitan. Sipir benar-benar tercengang ketika dia melihat bahwa penjaga penjara pada dasarnya terluka oleh suara itu. Kuat. Terlalu kuat. Musuh ini sangat kuat. Ye Junlin tersenyum. Aku sudah menunggumu untuk waktu yang lama. Bab 1596. 9 Raja Surgawi mengejutkan dunia. Hahaha. Benar. Jika kamu membunuh anakku, kamu pasti kesulitan tidur dan makan. Kamu sudah lama memikirkan hari kematian. Ayah Heilong tertawa keras. Kedua kakak laki-laki Heilong tidak tahan lagi. Bunuh saudara ketiga kami. Kamu akan mengambil nyawamu. Sombong. Dengan kami di sini, siapa yang berani menyentuh tuan kami? Tepat pada saat itu, sebuah suara datang entah dari mana. Boom. KKK. Pesawat tempur, kereta, dan kuda. Dikelilingi oleh penjara nomor 1 dari segala arah. Di depan tim besar, 3.000 orang tampak terlalu sedikit dan terlalu sedikit. 9 Raja Surgawi ada di sini. Ini adalah pertama kalinya 9 Raja Surgawi bergabung setelah mereka lahir. Di mana penjahat berani menyebarkan keliaran di wilayah Daxia. Mencari kematian. Raja Su tampak bangga. 8 lainnya juga penuh kesombongan. Kecuali kekuatan mereka sendiri. Teknik serangan gabungan yang dibuat Ye Junlin untuk mereka bahkan lebih menakutkan. Tujuannya untuk menghadapi munculnya teror ekstrim ini. 9 Raja Surgawi datang ke Ye Junlin secara bergantian. Dan setengah berlutut, lihat Tuan. Ya. Ye Junlin mengangguk. Tuan, jangan khawatir. Dengan kami di sini, tidak ada yang bisa menyakitimu. 9 Raja Surgawi penuh percaya diri. Pergi. Ini dendamku pada mereka. Jangan ikut campur. Kata Ye Junlin. Tuan, jika itu Anda di masa lalu, kami tidak akan pernah mengatakan apa-apa lagi dan segera pergi. Tapi sekarang Anda adalah orang biasa. Bagaimana Anda bisa melawan orang-orang ini? Serahkan segalanya pada kami. Raja Su berdiri dengan 8 raja lainnya. Melihat ayah Heilong dan yang lainnya, dia berkata dengan suara dingin, ambillah. Dalam sekejap, pasukan di bawah komando 9 Raja Surgawi menebas ke arah 3.000 orang. Bunuh Ye Junlin. Ayah dan saudara laki-laki Heilong langsung membunuh Ye Junlin. Kedua belah pihak bertarung bersama. Jangan melihat tentara 9 Raja Surgawi mengambil keuntungan dari jumlah dan senjata. Mereka memiliki puluhan kali lebih kuat dari satu sama lain, serta berbagai senjata canggih. 3.000 orang lawan hanya memiliki senjata dingin. Kebanyakan adalah pisau panjang, pedang panjang dan sejenisnya. Tetapi ketika datang ke pertempuran,
situasinya sangat berbeda. 3.000 orang tidak terkalahkan. Dan senjata panas ini tidak dapat melukai mereka sama sekali. Sebaliknya, senjata asli di tangan mereka memberikan kerusakan fatal. 3.000 orang mengalahkan ratusan ribu orang. Kalahkan mereka untuk mengalahkan. 9 Raja Surgawi bertarung dengan 2 kakak laki-laki Heilong. Pada awalnya, 9 Raja Surgawi masih bisa bertarung. Tetapi 2 pembangkit tenaga listrik tertinggi dapat menunjukkan kekuatan mereka. 9 orang sudah tak terkalahkan. Ayo lakukan serangan gabungan bersama. 9 Raja segera melakukan serangan gabungan yang dibuat Ye Junlin untuk mereka. Bum bum bum. Kedua belah pihak bertempur tercabik-cabik. Diperkirakan bahwa 2 pembangkit tenaga listrik tingkat tertinggi tidak mengharapkan bahwa setelah serangan gabungan dari 9 Raja dibuka, saya bisa menyentuh mereka dalam waktu singkat. Ini mengejutkan dunia. Ye Junlin sangat hebat. Teknik serangan gabungan yang dia ciptakan sebenarnya mampu melawan pembangkit tenaga listrik tertinggi. Tidak ada yang mengharapkan ini. Ayah naga hitam tercengang. Bukan. Daxia masih memiliki kemampuan untuk melawan pembangkit tenaga listrik tertinggi. Ini. Ye Junlin benar-benar bakat yang menghancurkan dunia. Bagaimana dia bisa benar-benar menciptakan teknik serangan gabungan seperti itu? Jika seni bela diri Ye Junlin tidak dihapuskan dan seni bela dirinya tidak dihancurkan, seberapa kuat dia sekarang? Menyesal. Maaf lagi. Semua orang di Yanlongwei akan menangis. Kenapa kau selalu melakukan hal bodoh? Bagaimana jika Ye Junlin tidak menghapus seni bela dirinya sekarang? Seberapa kuat dia? Bab 1597, Klan Tuoba. Orang-orang selalu melewatkannya ketika mereka kehilangannya. Hanya ketika Anda kehilangannya, Anda dapat mengetahui bahwa itu berharga dan ingin menghargainya. Tetapi sebagian besar waktu, tidak ada obat penyesalan sama sekali. Di medan perang, 9 Raja Surgawi menggunakan teknik serangan gabungan untuk berhasil menahan 2 pembangkit tenaga listrik tertinggi. Memimpin pasukan 100.000 untuk memulai serangan balik. Ini membuat Daxia melihat harapan. Jika tidak ada pembangkit tenaga listrik tertinggi yang duduk di kota, kalahkan mereka. Daxia benar-benar terkenal di dunia dan tak terkalahkan di dunia. Ketika ayah Heilong melihat ini, dia marah. Bunuh mereka. Sebenarnya ada 2 pembangkit tenaga listrik tertinggi di tim ini. Ditambah ayah naga hitam. Sebanyak 5 pembangkit tenaga listrik tertinggi. 5 pembangkit tenaga listrik tingkat tertinggi ditembak bersama. Dunia terkejut. Seluruh penjara No. 1. Bangunan yang kokoh. Mereka semua dipukuli. Bahkan seluruh area runtuh. Sebuah lubang besar muncul. 9 Raja Surga telah menjadi populer. 9 orang terbang keluar satu demi satu. Jatuh ke tanah dan tidak pernah bangkit lagi. Mereka terlalu jauh dari pembangkit tenaga listrik tertinggi. Mengandalkan teknik serangan gabungan Ye Junlin, ia mampu bersaing dengan 2 pembangkit tenaga listrik tingkat tertinggi. Tetapi 5 pembangkit tenaga listrik tingkat tertinggi bukanlah lawan sama sekali. Segera, ayah Heilong datang ke sisi Ye Junlin. Kamu ingin membunuhku secara langsung? Ye Junlin bertanya. Aku akan membawamu ke kuburan putraku untuk membunuhmu, kata ayah Heilong dengan marah. Segera, 2 kakak laki-laki Heilong meraih Ye Junlin dan pergi. Ye Junlin juga tidak melawan. Tinggalkan mereka sendiri. Tuan. Semua orang membuat suara histeris ketika mereka melihat Ye Junlin dibawa pergi. Tapi tidak ada cara. Bahkan 100.000 elit tidak dapat menghentikan 3.000 orang. Namun, ketika Ye Junlin pergi, dia menunjukkan senyum aneh. Jangan khawatir, aku baik-baik saja. Tapi tidak ada yang mendengarkan kata-kata Ye Junlin. Jika Anda dibawa pergi oleh sekelompok orang ini, Anda pasti akan mati. Tidak ada pilihan. Putus asa. Begitu banyak orang bahkan mengatakan bahwa Ye Junlin tidak dapat disimpan sepanjang musim panas. Marah. Tapi pembangkit tenaga listrik tingkat tertinggi ada seperti peri. Ketika mereka lahir, mereka tak terkalahkan. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Kita kehabisan tenaga. Kata selanjutnya pasti akan membunuh raja. Yanlongwei terdiam, dan semuanya diselimuti bayangan. Satu-satunya harapan sekarang adalah apakah mereka bisa bergerak. Seorang senior Yanlongwei berkata.
Siapa mereka? Semua orang bertanya dengan rasa ingin tahu. Mereka. Hei. Pria itu hanya menghela nafas. Ayah Heilong 3.000 orang membawa Ye Junlin ke makam Heilong. Makam Tuo Balongcheng. Melihat kata-kata di batu nisan, Ye Junlin tahu nama asli Heilong. Ternyata kelompok orang ini berasal dari keluarga Tuoba. Nama keluarga majemuk jarang terjadi. Sebagian besar latar belakangnya bagus. Longcheng, siapa yang aku bawa? Ayah Heilong. Tuoba Zunwan berkata pada batu nisan. Dia adalah Ye Junlin yang merencanakan kematianmu. Hari ini, dia harus memerciki 3 kaki darah di depan batu nisanmu untuk membalaskan dendammu. 2 kakak laki-laki Tuoba Longcheng, Tuoba Longfeng dan Tuoba Longyuan keduanya menatap Ye Junlin. Kakak ketiga, kami telah membalaskan dendammu. Ye Junlin berdiri di depan batu nisan. Seperti anak domba yang akan disembelih. Selalu menunggu pembantaian. Kepada Longcheng. Kepada tuan muda ketiga. 3.000 orang semuanya memegang semangkuk anggur di tangan mereka. Di bawah kepemimpinan Tuoba Zunwan, mereka semua minum. Setelah minum, mereka jatuh ke tanah. Pembunuhan. Balas dendam. Pada saat ini, momentum Ye Junlin berubah. Bab 1598. Bunuh mereka yang membahayakan Daxia. Matanya penuh cahaya, dan tubuhnya menunjukkan aura seorang raja yang memandang rendah dunia. Perubahan temperamennya membuat semua orang terpana. Ye Junlin memandang kerumunan dan berkata, saya tidak peduli apa latar belakang Anda, saya akan menjaga Anda. Jika tidak, 2 putra Anda yang lain akan dimakamkan di sini. Kata-kata itu tidak mengejutkan dan mati tanpa henti. Ye Junlin mengatakan ini. Itu benar-benar merangsang Tuoba Zunwan dan putra-putranya. Kapan kelompok kekuatan tertinggi mereka diprovokasi seperti ini oleh orang biasa? Atau musuh yang membunuh putranya? Nada ini tidak bisa ditoleransi apapun yang terjadi. Membunuh. Tuoba Longfeng tidak bisa menahannya. Sebuah telapak tangan mengenai Ye Junlin seperti lautan badai. Telapak tangan ini bisa menghancurkan setengah gunung. Belum lagi orang biasa. Apa yang dikembangkan Tuoba Longfeng adalah kekuatan. Setiap pukulan, ada gunung kekuatan. Ledakan. Detik berikutnya, suara keras yang membosankan terdengar. Saya melihat Ye Junlin memblokir telapak tangan Tuoba Longfeng dengan 1 jari. Puff. Di atas jari, seberkas energi melesat keluar, langsung menusuk telapak tangan Tuoba Longfeng. Engah. Menghadapi pukulan berat ini, Tuoba Longfeng terbang keluar. Darah tumpah dari sudut mulutnya, dan matanya penuh kejutan. Mengalahkan pembangkit tenaga listrik tertinggi dengan 1 jari. Semua orang yang hadir tercengang. Dia bukan orang biasa. Hehehe. Kekuatannya masih ada. Tuoba Zunwan berseru. Kita semua tertipu. Dia adalah pembangkit tenaga listrik yang sebenarnya di Daxia. Mati. Tuoba Longyuan meraung liar. Seluruh orang melompat keluar seperti anak panah dari tali. Dia sangat cepat. Kabur sampai-sampai tidak ada instrumen yang bisa menangkapnya. Hanya afterimage. Ini adalah kecepatan tertinggi dari pembangkit tenaga listrik tertinggi. Di luar banyak konsep. Itu sama sekali tidak bisa dijelaskan dengan ide-ide konvensional. Bahkan bisa menandingi kecepatan peluru. Tuoba Longyuan langsung muncul di belakang Ye Junlin. Waktu sepertinya telah berlalu. Membunuh. Dia menepuk kepala Ye Junlin dengan kedua telapak tangannya. Dia sudah membayangkan adegan di mana kepala Ye Junlin meledak seperti semangka. Terjebak. Kedua telapak tangannya menamparkan keras. Membuat suara gemuruh. Seperti petir. Hanya saja kegilaan dan senyum di wajahnya dengan cepat memadat. Karena Ye Junlin menghilang di depan matanya. Menghilang dari udara tipis. Kecepatan. Lebih cepat. Ye Junlin lebih cepat darinya. Ledakan. Benar saja. Ye Junlin menghindari pukulan kerasnya dengan kecepatan lebih cepat. Dan muncul di belakangnya. Pukulan ke bawah. Engah. Tuoba Longyuan berceceran darah di tempat. Dan tubuhnya jatuh ke tanah. Terkejut. Mengejutkan. 2 pembangkit tenaga listrik tertinggi ada di tangan Ye Junlin dan bahkan tidak bisa mengambil satu gerakan pun. Daripada kekuatan. Dia lebih kuat. Dari kecepatan. Dia lebih cepat.
Pada saat ini, Tuoba Zunwan dan yang lainnya tahu mengapa 3 kelompok orang yang dikirim satu demi satu menghilang tanpa alasan. Bukan karena ada orang kuat di sekitar Ye Junlin yang melindunginya. Dia sendiri adalah pria yang kuat. Ye Junlin menangkap 2 bersaudara Tuoba Long Yuan di kakinya. Kalian telah banyak membantu dalam masalah naga hitam. Mereka yang membahayakan Daxia. Bunuh. Ye Junlin mengangkat pisaunya dan menjatuhkannya. 2 bersaudara Tuoba Long Yuan dieksekusi di tempat. Long Yuan, Long Feng. Ketika Tuoba Zunwan melihat kedua putranya terbunuh, dia mengeluarkan raungan kesedihan. Bunuh. Aku harus membunuhmu. Tuoba Zun meraung dengan mata merah. Dia memimpin 3.000 pasukan untuk membunuh Ye Junlin. Ye Junlin juga bersemangat. Ini adalah pertarungan kedua sejak kelahirannya kembali. Anda dapat menguji seberapa kuat dia. Bab 1599, Santo Pelindung dalam Kegelapan Musim Panas Daxia. 3.000 Master. Di antara mereka ada 3 pembangkit tenaga listrik tertinggi. 14 pembangkit tenaga listrik sudo tertinggi. Sisanya adalah pembangkit tenaga listrik tingkat Master. Tim ini benar-benar mengerikan. Biarkan saja. Mungkin Daxia dan Yan Longwei akan ketakutan setengah mati. Di tim ini, ada 50 master yang lebih kuat dari atau setingkat dengan Iblis Utara. Jika itu sebelumnya, itu tidak terbayangkan sama sekali. 50 Iblis Utara muncul bersama. Bencana di dalam bencana. Tetapi hari ini berbeda dari masa lalu. Dan orang-orang yang lebih kuat telah muncul. Setan Utara bukanlah apa-apa. Ayo. Ye Junlin bergegas menuju kelompok musuh. Bertarung dengan 3.000 orang. Pertempuran ini benar-benar gelap. Ubah sebidang tanah suci menjadi api penyucian. Darah ada di mana-mana. Tangisan sedih. Suara tulang patah. Siulan angin. Semua jenis suara bergabung membentuk lagu kematian. Setelah beberapa saat, hanya ada satu orang yang berdiri di lapangan. Itu adalah Ye Junlin. Semua orang jatuh ke tanah, diam. Terutama tubuh Tuoba Zunwan menegang. Tapi matanya seperti lonceng tembaga. Dia tidak rela. Sejauh ini, 3.000 tentara Tuoba Zunwan benar-benar musnah. Setelah melakukan semua ini, Ye Junlin pergi. Ketika Yan Longwei mengirim seseorang untuk menemukan tempat ini, dia tercengang. Siapa yang melakukan ini? Mereka benar-benar memusnahkan seluruh pasukan. Ini. Semua orang menjadi gila. Di mana Ye Junlin? Cepat dan temukan dia. Kemudian terbitkan beritanya. Segera. Berita itu diterbitkan. Seluruh pasukan organisasi misterius itu musnah. Termasuk 5 pembangkit tenaga listrik tingkat tertinggi dan 14 pembangkit tenaga listrik tingkat sudo superior. Seluruh dunia terkejut. Daxia sekali lagi diselimuti misteri. Begitu banyak pembangkit tenaga listrik tertinggi telah jatuh. Ada apa di Daxia? Juga mulai hari ini pembangkit tenaga listrik tertinggi telah memasuki mata semua orang. Rahasia Covenant of the Gods mulai terungkap sedikit demi sedikit. Kota Fengtian terkubur jauh di dalam pegunungan dan salju. Apakah Tuoba Zunwan gila? Dia benar-benar keluar dari gunung. Apakah dia mengabaikan perjanjian para dewa? Mereka baru mengetahui bahwa Tuoba Zunwan pergi dengan garis keturunannya. Itu tidak baik. Hal besar itu buruk. Jika seluruh garis keturunan Tuoba Zun musnah. Pada saat ini, berita datang. Sudah berakhir. Sudah berakhir. Sudah berakhir sekarang. Zun Tuoba mengabaikan perjanjian dan melanggar perjanjian para dewa. Mereka pasti telah mengambil tindakan. Suara yang sama datang dari pangkalan Yan Longwei. Itu pasti mereka. Ada jalan raya. Siapa mereka? Semua orang tampak penasaran. Dewa yang melindungi Daxia dalam kegelapan. Semua orang terkejut, yaitu orang-orang yang kamu katakan bahwa Iblis Utara tidak memenuhi syarat untuk membiarkan mereka menembak. Ya, itu benar. Memenuhi syarat. Tetapi sekarang tingkat tertinggi ketika yang kuat maju. Mereka akan mengambil tindakan. Orang-orang ini telah mencapai standar untuk tindakan mereka. Percaya atau tidak, Ye Junlin aman dan sehat sekarang. Pergi ke Jiangbei untuk menemukannya. Dan kamu pasti akan menemukannya. Karena mereka mengambil tindakan, Ye Junlin pasti akan hidup. Para eksekutif senior Yan Longwei sangat percaya diri. Segera Yan Longwei mengirim orang ke Jiangbei. Benar saja.
Aku melihat Ye Junlin. Segar bugar. Semua orang di Yanlongwei tertawa. Benar saja. Santo pelindung rahasia Daxia yang menembak. Seperti semua orang tahu, orang yang menembak adalah Ye Junlin. Memiliki hubungan dengan orang lain. Ye Junlin, hidup Anda sangat besar. Tetapi Anda harus berterima kasih kepada Daxia. Patronuslah yang mengambil tindakan dan Anda bisa selamat. Beberapa orang tertawa. Ye Junlin tercengang. Apakah ini ada hubungannya dengan orang lain? Bab 1600, kejutan untukmu. Ye Junlin tidak mengambil hati dan terus bermain dengan Junjun. Kematian Tuo Bazunwan hanyalah permulaan. Dia melanggar perjanjian para dewa. Membayar harga dengan nyawanya. Ini berarti bahwa perjanjian para dewa yang membatasi semua pembangkit tenaga listrik tingkat tertinggi tidak valid. Mereka bisa keluar. Pembangkit tenaga listrik tingkat tertinggi Daxia adalah seperti ini. Hal yang sama berlaku di seluruh dunia. Bahkan kerajaan elang perang yang ambisius, Dongdao, De, berterima kasih kepada Tuo Bazunwan karena melanggar perjanjian para dewa. Mereka selalu ingin melanggar perjanjian para dewa, tapi tidak pernah punya keberanian. Sekarang pembangkit tenaga listrik tingkat tertinggi mereka dapat keluar dengan tidak bermoral. Lebih mudah bagi mereka untuk mencapai tujuan apapun yang mereka inginkan. Kegelapan yang sebenarnya akan datang. Banyak orang sedang menunggu berakhirnya perjanjian para dewa. Mereka menunggu. Mengapa tidak ada yang berani melanggar perjanjian para dewa sebelumnya? Itu karena ada harga yang harus dibayar untuk genosida. Apa itu perjanjian para dewa? Di masa lalu, ketika kekuatan tertinggi merajalela, seluruh dunia berada dalam kekacauan. Untuk merebut sumber daya dan wilayah, negara-negara besar dan wilayah telah berjuang keras untuk merebut wilayah. Ada pembunuhan di mana-mana, orang-orang hidup dalam reruntuhan, dan orang-orang berjuang untuk mencari nafkah. Dunia adalah api penyucian. Pada saat ini, perjanjian para dewa tiba-tiba muncul. Perjanjian para dewa terbatas, pembangkit tenaga listrik tingkat tertinggi dan kekuatan sekte keluarganya semuanya telah menghilang, dan tidak boleh muncul di antara orang-orang biasa. Tujuan dari perjanjian para dewa sangat sederhana, yaitu untuk membuat pembangkit tenaga listrik tertinggi dan pembangkit tenaga listrik di atas segalanya menghilang dari dunia. Dan hapus semua jejak dari sumbernya. Seolah-olah pembangkit tenaga listrik tertinggi ini tidak pernah ada. Jadi sampai sekarang, tidak ada yang tahu keberadaan pembangkit tenaga listrik tertinggi kecuali rahasia atau tingkat tertinggi negara. Tidak ada konsep seperti itu sama sekali. Nasib melanggar perjanjian para dewa itu sederhana, kematian. Perjanjian para dewa baru saja keluar. Adakah yang tahu siapa yang menerbitkan Covenant of the Gods? Juga tidak tahu keandalannya. Ada banyak pembangkit tenaga listrik tingkat tertinggi yang tidak puas dan masih menempuh jalannya sendiri. Itu sama sekali tidak menganggap serius perjanjian para dewa. Dia bahkan mengancam akan membunuh pencipta perjanjian para dewa. Tersedia dalam 3 hari ke depan. Pembangkit tenaga listrik tingkat tertinggi yang menolak untuk menerima semua meninggal secara tragis. Lebih dari 100.000 orang meninggal. Entah itu adalah pembangkit tenaga listrik tertinggi yang menolak untuk menerimanya, atau itu adalah orang yang terkait. Dilihat dari luka-lukanya, mereka semua terbunuh dalam satu pukulan. Tidak ada kesempatan untuk melawan sama sekali. Untuk sementara waktu, seluruh dunia panik. Pada saat itu, semua orang mengerti bahwa keberadaan perjanjian para dewa adalah sesuatu yang tidak bisa mereka langgar. Pelanggaran perjanjian para dewa hanya memiliki satu hasil, kematian yang tragis. Semua orang takut. Pembangkit tenaga listrik tertinggi semuanya telah menghilang. Semua orang takut mati. Terutama pembangkit tenaga listrik tingkat tertinggi ini lebih takut mati. Mereka semua menepati perjanjian para dewa tanpa syarat. Satu-satunya cara untuk melanggar perjanjian para dewa adalah bagi seseorang untuk mengambil hidup mereka untuk melanggarnya. Tapi pembangkit tenaga listrik tertinggi menghargai hidupnya. Keduanya tidak ingin mengambil langkah ini. Tuo Bazunwan mengambil langkah ini. Pembangkit tenaga listrik tertinggi di seluruh dunia bersorak. Karena Tuo Bazunwan, mereka bebas. Semua orang mengira Tuo Bazunwan dibunuh oleh pembuatnya setelah melanggar perjanjian para dewa. Seperti semua orang tahu, itu adalah Ye Junlin.
Saya khawatir keberadaan perjanjian para dewa juga sangat aneh. Mengapa Tuo Bazunwan dan yang lainnya meninggal? Seluruh dunia mulai panik. Terutama Yan Longwei. Saya selalu merasa seperti saya tidak melakukan cukup. Terutama kegagalan rencana Qianlong. Mereka datang ke Ye Junlin untuk meminta maaf. Mulai sekarang, Daxia dan Yan Longwei akan percaya tanpa syarat pada Ye Junlin. Ini adalah sikap mereka untuk mengakui kesalahan mereka. Ye Junlin tersenyum. Jika itu masalahnya, maka saya akan memberi Anda kejutan. Bersambung.